Pria itu sudah berumur 40 tahun, tak punya pekerjaan tetap, dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Hari-harinya hanya diisi dengan bermain game, dan ia masih tinggal bersama orang tuanya. Kamar kecil tempatnya tinggal tampak suram, dipenuhi tumpukan sampah dan dinding yang penuh dengan catatan, berisi percakapan singkat dengan keluarganya. Meski hidup seperti itu, ia merasa tenang, tanpa beban. Orang tuanya pun sudah terbiasa dengan keadaan itu. Biasanya, ia baru bangun menjelang siang untuk mencari makanan di kulkas. Namun hari itu, ia menemukan catatan dari ibunya di atas kotak bekal, menyebutkan rencana untuk merenovasi rumah menjadi 2 unit terpisah. Sebelum sempat memikirkan maksudnya, suara gaduh terdengar dari luar. Pria itu panik dan naik ke lantai atas, mendengarkan percakapan di bawah. Ternyata yang datang adalah adiknya bersama keluarga. Mereka tampak bersemangat melihat rancangan rumah baru dan berharap bisa tinggal bersama orang tua. Namun seorang pekerja bangunan menjelaskan bahwa desain rumah itu bukan 2 unit, melainkan 2,5 unit. Semua langsung mengerti. Arti setengah itu adalah ruang kecil yang disiapkan untuk kakaknya. Adiknya terlihat kesal, menganggap ibu terlalu memanjakannya yang seharusnya belajar hidup mandiri. Namun sang ibu menolak, berkata satu-satunya syarat agar renovasi dilakukan adalah anak sulungnya tetap tinggal bersamanya. Perdebatan pun terjadi. Sementara itu keponakannya berlari ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamarnya dan membuat pria itu ketakutan. Baginya berkomunikasi dengan orang lain seperti bertemu monster. Renovasi akhirnya dimulai dengan koper kecil, beberapa bungkus mie instan, dan botol minuman. Ia pindah sementara ke warnet. Adiknya mengeluh bahwa ia selalu lari dari tanggung jawab, tapi sang ibu berkata lembut, dia punya caranya sendiri untuk bertahan. Beberapa bulan kemudian, renovasi telah selesai. Semua orang bersukacita menempati rumah baru. Malamnya, pria itu akhirnya pulang. Melihat rumah yang berubah, ia berdiri terpaku. Sebuah catatan di pintu memandunya ke ruang kecil di ujung lorong, setengah unit khusus untuknya. Ia duduk, menyalakan komputer, lalu melihat pesan masuk dari akun beravatar boneka beruang. Terasa akrab, tapi ia tak tahu dari siapa. Keesokan harinya, rumah dipenuhi kekacauan kecil. Ponsel tertinggal, anak terlambat sekolah, ayah terkilir. Malamnya, keponakannya bangun karena lapar dan mencari makanan. Di saat bersamaan pria itu keluar dari kamar, mencoba bicara, tapi keponakannya malah menjerit ketakutan. Keluarga langsung datang dan salah paham, mengira ia berbuat jahat. Pria itu tak menjelaskan apa-apa, hanya berjalan keluar rumah dengan langkah berat, lalu membeli mie instan dan sebotol minuman. Namun di minimarket, ia baru sadar tidak membawa uang. Keesokan harinya, rumah kembali ramai. Keponakannya menolak pergi ke tempat penitipan dan terus berlari-lari di rumah. Adiknya meminta ibu untuk menjaganya, namun tanpa diduga neneknya terpeleset. Pria itu akhirnya turun tangan menjaga si kecil. Meski itu adalah waktu tidurnya, anak itu tertawa riang tanpa tahu bahwa di balik kesunyian sang paman ada seseorang yang perlahan belajar kembali tentang arti hidup dan keluarga.